Ya, balik lagi ya teman-teman, kita kembali lagi berjumpa di channel kesayangan kita, channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau membahas kembali di olahraga bulu tangkis ya teman-teman, di mana sekarang sedang berlangsung kompetisi Australia Open. Nah, ini diadakan di Sydney ya, ibu kota Australia. Nah, betul atau salah? Boleh masukin kolom komentar yang tahu Sydney ibu kota Australia atau bukan. Nah, yang tahu boleh masukin kolom komentar ya. Jadi sedang diadakan Australia Open ya, dan Indonesia memiliki banyak sekali wakil untuk di Australia Open ini. Indonesia memiliki 13 wakil ya untuk di kompetisi kali ini. Ada 13 wakil Indonesia dan luar biasanya kebanyakan menang ya, sangat banyak yang menang, ada 11 yang menang, 2 saja yang kalah. Sebelum kita bahas, boleh kasih likes dan subscribe-nya dulu teman-teman, sangat membantu untuk channel kesayangan kita. Nah, langsung saja kita bahas ya untuk yang kalah dulu. Seperti biasa kita bahas yang kalah dulu. Yang kalah kebetulan dua-duanya ada di tunggal putra, dan walaupun hanya 2 tapi cukup mengenaskan ya teman-teman. Yang pertama ada Yohannes Saud Marcelino ya, dimana Yohannes Saud ini memang bisa masuk 500, super 500 saja sudah cukup bagus ya, karena kali ini memang para jagoan banyak yang nggak ikut ya di Australia, mungkin karena terlalu jauh atau alasannya apa saya kurang tahu, tapi banyak yang tidak ikut. Memang banyak sekali wakil-wakil dari Australia sehingga ranking-ranking agak bawah bisa ikut. Dan selain dari Yohannes Saud Marcelino, ada juga di Indonesia yang kalah di tunggal putra juga ya, yaitu Jonathan Christie. Nah, ini sangat mengenaskan ya teman-teman. Kenapa? Karena Jonathan Christie adalah unggulan nomor 1 untuk di kompetisi ini, tapi langsung kalah di babak pertama, yaitu babak 32 besar, langsung keok ya untuk Jonathan Christie dan telak pula kalahnya. Nah, itu dia ya, udah jatuh tertimpa tangga rasanya. Saya waktu lihat nontonnya itu stres banget ya, mana unggulan nomor 1 dibantai habis-habisan, tidak ada perlawanan. Itu untuk yang kalah. Lalu yang menang ada 11 ya teman-teman. Jadi kita akan membahas dengan cukup singkat ya, per pasangan atau tunggal ya, per orangannya cepat-cepat saja. Jadi yang pertama ada di ganda putri ya, ada Febri dan juga Melisa, Febri dan juga Felicia ya, Febriana dan Melisa. Lalu selanjutnya lagi ada di ganda putra. Ganda putra ada F2 atau Fajar Fikri, ini yang biasa jagoan kita ya. Kemarin jagoan kita banyak di Fajar Fikri dan juga Jonathan Christie. Nah, di mana Jonathan Christie sebenarnya kita kemarin sempat juara 750, sempat juara 500, lagi bagus performanya, ini unggulan 1. Sayang sekali harus pulang cepat ya, bisa move on dari Juju kalah telak ya. Selanjutnya lagi ada Rachel dan Feby ya, tentunya ini di ganda putri juga berhasil menang juga ya. Lalu ada juga Raymond dan Nico. Raymond dan Nico ini juga masih pasangan yang mulai naik daun juga ya, Raymond dan Nicholas ini di ganda putra tentunya ya. Lalu selanjutnya lagi ada ganda campuran, ini ada Adnan dan Indah. Teman-teman pasti udah familiar ya dengan Adnan dan Indah, yang lumayan lah, akhir-akhir ini cukup oke lah, bisa sampai babak bisa sampai 16 besar, 8 besar bisa untuk Adnan dan Indah. Lalu selanjutnya lagi ada di ganda putra, yaitu Sabar dan Reza. Nah, Sabar dan Reza ini biasa sering memberikan kejutan ya. Kali ini super 500 memiliki peluang yang lumayan ya, karena musuhnya nggak terlalu berat juga untuk di ganda putra. Kemungkinan bisa melaju sampai jauh untuk para ganda putra. Lalu selanjutnya lagi, ini satu-satunya tunggal putra yang tersisa ya, yaitu Alwi Farhan. Dimana tunggal putra Indonesia ada 3 ya, yaitu Yohannes Saud dan juga Juju yang tadi udah kita bilang nggak lolos, dan Alwi Farhan pun berhasil menang, tapi menangnya WO atau walkover alias musuhnya tidak bermain ya, sehingga menang langsung tanpa bertanding. Nah, jadi tidak ada set yang dimenangkan oleh tunggal putra Indonesia ya di babak 35 besar kali ini. Lalu selanjutnya lagi kita juga ada di Apriani Rahayu dan Siti Fadia ya, ini pasangan yang udah lumayan lama bersemi kembali, dan kemarin di kompetisi sebelumnya super 500 sebelumnya lumayan lah ya, dibilang sukses sekali nggak juga ya, nggak terlalu jauh melangkahnya, tapi lumayan 16 besar juga. Kali ini berhasil kembali masuk ke 16 besar, semoga bisa melangkah lebih jauh untuk Apriani Rahayu dan Siti Fadia. Lalu kemudian selanjutnya lagi ada di tunggal ya, ini ada tunggal Putri Kusuma Wardani. Nah, ini satu-satunya tunggal putri kita ya, ada cuman Putri KW saja dan memenangkan pertandingan 32 besar. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir ya, ini wakil terakhir dari kontingen Indonesia, yaitu Java dan juga Felisa yang ada di mix double atau ganda campuran. juga berhasil menang. Jadi dari 13 wakil Indonesia ada 11 yang berhasil menang ya.
sangat bagus, sangat positif. Semoga kedepannya tren positif ini bisa dipertahankan ya di Australia Open ini. Harapannya targetnya apa Australia Open? Kalau menurut saya pribadi Australia Open kali ini target kita 2 juara 1 ya, juara satunya ada 2. Kenapa? Karena banyak yang nggak ikut ya, di nama-nama besar itu banyak yang nggak ikut di Australia Open ini. Banyak main-main lokal dalam arti dari Australia ya, yang kita tahu kalau main Australia bukan yang level tinggi banget ya. Jadi untuk Indonesia sendiri peluang mendapatkan 2 gelar juara 1 sangat terbuka, dan menurut saya itu sangat realistis ya untuk target Super 500 di Australia Open kali ini. Nah, jangan lupa yang belum kasih tahu Sydney itu ibu kota Australia atau enggak, jangan googling tapi ya, masukkan kolom komentar. Boleh jawab iya, boleh jawab enggak, terserah teman-teman. Nah, sekian aja untuk update hari ini ya. Besok-besok akan kita updatekan lagi. Besok tentunya akan masuk di babak 16 besar. Sekian aja update hari ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.